Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sevia Merwati dengan NIM 118190144. Untuk judul penelitian saya sendiri itu adalah standarisasi proses inspeksi produk Okijen Lidring pada PT Santori Garuda Beverage Plant Bogor dengan pendekatan Lean Manufacturing dan 9E1M. Outline presentasi saya pada kali ini yaitu ada pendahuluan, kemudian kajian pustaka, dan yang terakhir yaitu metodologi. Untuk langsung saja masuk ke bab pendahuluan. Yang pertama itu ada alasan pemilihan topik. Kementerian Perindustrian mencatat sepanjang tahun 2018, industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,91% untuk melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17%. Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan 4 tahun 2018 naik sebesar 3,9% terhadap triwulan 4 tahun 2017. Salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produksi industri minuman yang mencapai 23,44%. Dan berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya persaingan pada perusahaan di bidang produk minuman. PT Santori Garuda Beverage Plant Bogor itu adalah salah satu perusahaan yang bersaing di bidang produk minuman dalam kemasan cup yang memproduksi Okijen Lidring dan Monty. PT Santori Garuda Beverage Plant Bogor dalam menjalankan proses bisnisnya tidak terlepas dari permasalahan kualitas. Perusahaan ini mengalami kenaikan komplain pelanggan karena terdapat defek produk yang lepas ke konsumen. Berdasarkan permasalahan yang ada pada perusahaan, maka alasan dari pemilihan topik saya sendiri itu adalah untuk mengidentifikasi atau mengatasi terjadinya masalah tersebut digunakan pendekatan Lean Manufacturing dan sistem operabilitas 9E1M. Urgensi atau kepentingan penelitian. Urgensi dari penelitian ini adalah kenaikan komplain pelanggan karena terdapat defek produk yang lepas ke konsumen, sehingga menyebabkan kekecewaan pada pelanggan. Nah, oleh karena itu dibuatlah sistem operabilitas untuk menjamin keberlangsungan proses inspeksi sesuai dengan standar. Selanjutnya yaitu komponen dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini itu yang pertama ada data defect produk, yang kedua itu ada klaim pelanggan. Data yang dibutuhkan itu minimal 3 bulan. Selanjutnya pemilihan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini itu adalah yang pertama menganalisis terjadinya produk defect pada produk Okijen Lidring PT Santori Garuda Beverage Plant Bogor. Untuk yang kedua, itu mengidentifikasi kegagalan proses inspeksi produk Okijen Lidring dengan pendekatan Lean Manufacturing dan 9E1M. Selanjutnya itu manfaat dan batasan penelitian. Yang pertama itu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan penerapan metode 9E1M untuk proses inspeksi produk dan memberikan suatu bahan evaluasi kepada perusahaan terkait proses inspeksi yang telah dijalankan. Untuk batasan penelitian, yang pertama proses menjadi fokus pada penelitian ini yaitu proses produksi yang ada di Departemen Produksi PT Santori Garuda Beverage Plant Bogor. Yang kedua, itu produk yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah produk Okijen Lidring. Selanjutnya yaitu masuk ke bab kajian pustaka. Yang pertama ada latar belakang objek penelitian. PT Santori Garuda Beverage Plant Bogor itu adalah salah satu perusahaan yang bersaing di bidang produk minuman dalam kemasan cup yang memproduksi Okijen Lidring dan Monty. Naiknya permintaan pelanggan itu harus didukung dengan kapabilitas proses bisnis perusahaan yang sesuai dengan spesifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya identifikasi proses bisnis terlebih dahulu.
Proses bisnis sendiri itu merupakan sekumpulan aktivitas yang saling terkait untuk mencapai tujuan bisnis tertentu yang diselesaikan secara berurutan ataupun paralel oleh manusia atau sistem, baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, proses bisnis ini menjadi peran yang penting pada PT Santori Garuda Beverage Bogor untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Perusahaan itu dalam menjalankan proses bisnisnya tentu saja tidak terlepas dari permasalahan kualitas. Oleh karena itu, di setiap perusahaan, dalam hal ini PT Santori Garuda Beverage Bogor, harus menerapkan sistem pengendalian kualitas yang baik dan tepat terhadap produk-produk yang dihasilkannya. Perusahaan ini mengalami kenaikan komplain pelanggan karena terdapat defek produk yang lepas ke konsumen. Tren kenaikan komplain itu harus dievaluasi untuk meminimasi kekecewaan pelanggan yang berakibat klaim sampai dengan hilangnya konsumen. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya masalah tersebut itu ada pendekatan lean manufacturing dan 9E1M. Lean manufacturing sendiri itu merupakan suatu pendekatan sistemik dan sistematik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan melalui perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Metode ini ideal untuk mengoptimalkan performansi dari sistem dan proses produksi karena mampu mengidentifikasi, mengukur, menganalisa, dan mencari solusi perbaikan. Untuk sistem operabilitas 9E1M, itu adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas keberhasilan implementasi suatu program. Selanjutnya yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Yang pertama itu ada rekayasa sistem kerja, dan yang kedua itu sistem manufaktur. Selanjutnya, kajian studi sebelumnya yang paling relevan dengan topik penelitian. Untuk judul penelitian yang pertama itu ada evaluasi proses produksi Contricatel pada PT PLB dengan pendekatan Lean Manufacturing. Yang kedua itu implementasi Lean Manufacturing pada proses produksi monochar di PT XYZ. Ketiga, analisis penerapan Lean Manufacturing pada penurunan cacat vitrol menggunakan metode PDCA, studi kasus PT XYZ. Yang keempat, implementasi Lean Manufacturing untuk peningkatan produktivitas, studi kasus pada PT Ekamas, Fortuna Malang. Yang kelima itu analisis pemborosan perusahaan mebel dengan pendekatan Lean Manufacturing, studi kasus PT X Indonesia. Selanjutnya, perbedaan ataupun kelebihan penelitian dari studi sebelumnya. Untuk perbedaan penelitian saya dari studi sebelumnya yaitu selain menggunakan metode Lean Manufacturing, itu digunakan sistem operabilitas 9E1M untuk meningkatkan efektivitas keberhasilan implementasi suatu program. Nah, kelebihan penelitian saya dari studi sebelumnya itu menunjukkan terjadinya gap antara standar operasional prosedur atau SOP khususnya pada akar masalah dengan kondisi aktual inspeksi produk oxygen leading sehingga dilakukan implementasi yang diberikan dari penelitian berupa form standarisasi inspeksi agar mengurangi terjadinya kesalahan sampai akar masalah. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Yang pertama itu wawancara menggunakan angket wawancara, dan yang kedua observasi menggunakan check sheet data defect product. Metode teknik atau pendekatan penelitian. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini itu ada yang pertama ada wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada staf departemen produksi, staf quality control, dan kepala departemen produksi. Untuk wawancara dilakukan terkait penanganan permasalahan produk defect yang sering terjadi. Untuk yang kedua yaitu ada studi literatur. Studi literatur ini didapatkan dengan cara membaca buku atau jurnal-jurnal terkait dengan penelitian. Ketiga itu ada observasi. Observasi ini adalah metode pengamatan terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian.
Permasalahan difokuskan untuk penanganan keluhan dan klaim pelanggan terhadap kualitas produk yang diberikan serta potensi permasalahan yang akan muncul di luar daftar perikatan yang sudah ada. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Selanjutnya itu metode pengukuran, pengujian, analisis dalam penelitian. Yang pertama itu ada lean manufacturing. Lean itu adalah sebuah revolusi bukan hanya tentang menggunakan alat atau mengubah beberapa langkah dalam proses manufaktur, melainkan tentang perubahan total bisnis, bagaimana rantai pasukan beroperasi, bagaimana direktur mengarahkan, bagaimana manajer mengelola, bagaimana karyawan melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Nah, untuk yang sistem operabilitas 9E1M, ini metode ini meliputi ears up, engineering, educating the people, enforcing the law, empowering the people, enabling the system, engaging the top management to the system, endorsing the partners, evaluating the system, dan maintaining the system and carrying out continuous improvement. Nah, hubungan antara elemen 9E1M ini menjadikan metode atau pendekatan ini lebih kompleks dibandingkan dengan metode lainnya yang familiar diaplikasikan dalam studi-studi terkait kualitas layanan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada alur proses pelaksanaan. Alur proses pelaksanaan ini dimulai dengan studi pendahuluan, kemudian pengumpulan data itu dilakukan dengan wawancara dan observasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan 9E1M, kemudian analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Oke, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.